Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen kami, ini Bapak Mufassir. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Al-Farafika, yang kedua Nur Mahyuni Daulay, yang terakhir ini saya sendiri Biza Rafizik Fan. Pokok bahasan kali ini ialah hukum Islam kontemporer. Yang kami bahas pada kali ini adalah aborsi akibat perkosaan. Baiklah, penyampaian yang pertama yakni akan disampaikan oleh saudara kami yakni Al-Farafika. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aborsi. Definisi aborsi. Dalam kamus hukum pidana, aborsi berasal dari bahasa Latin itu abortus, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus pro factus yaitu pengguguran kandungan yang merupakan kejahatan. Dalam kamus kedokteran, aborsi atau abortion yaitu pengeluaran hasil dari konsepsi atau uterus sebelum janin viable. Pencegahan dini sebuah proses alami atau suatu penyakit. WHO mendefinisikan aborsi sebagai keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fetus tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum mencapai 28 minggu. Menurut ahli kedokteran, abortus artinya pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Aborsi menurut hukum Islam. Ini yang kedua ya. Islam memiliki hukum mengenai praktik aborsi yang dilakukan perempuan hamil. Aborsi yang dilakukan ketika usia kandungan sudah mencapai 120 hari atau 4 bulan, yakni sesudah ruh ditiupkan. Ahli fikih sepakat dan berpendapat bahwa hukumnya adalah haram. Orang tua membunuh anaknya, maka hal tersebut merupakan dosa besar. Begitu pula apabila sang ibu menggugurkan janin yang ada di kandungannya. Menggugurkan janin termasuk pembunuhan jiwa, dan hal tersebut merupakan dosa yang besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah menjelaskan, ia berkata, Rasul Allah telah menghukum memerdekakan seorang hamba saya atas orang perempuan yang menggugurkan kandungannya dalam keadaan mati. Kemudian perempuan yang bersangkutan itu mati pula, maka Rasul Allah menghukum harta peninggalannya supaya diberikan kepada anak-anaknya dan suaminya, dan denda itu harus dibayar oleh penguasanya atau sobahnya. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya bagian yang kedua yakni B. Pemerkosaan. A. Definisi pemerkosaan. Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin repre, atau mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pemerkosaan juga diartikan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Definisi pemerkosaan di sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban. B. Pemerkosaan menurut hukum Islam. Mengenal masalah pemerkosaan, sebagian besar ulama mengemukakan pendapat mereka tentang hukumnya, yaitu kedudukan status hukum bagi pelaku pemerkosaan disamakan dengan seorang pezina. Berbeda dengan status hukum bagi korban pemerkosaan. Kedudukan status hukumnya adalah sebagai orang yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun.
Namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang korban tersebut. Kedudukan pelaku pemerkosaan yang disamakan dengan seorang pezina, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenal masalah perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian perzinaan. Adapun pengertian zina menurut ulama dari mazhab Hanafi adalah seorang yang menyetubui wanita melalui vagina, kemaluan wanita tanpa ada akad syar'i atau sah, atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita miliknya. Pengertian zina menurut ulama dari mazhab Syafi'i adalah masuknya zakar ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syariat. Sedangkan pengertian zina menurut ulama dari mazhab Maliki adalah seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa syariat atau subhah. Selanjutnya yang C, hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut ulama Indonesia. Aborsi. Pengertian aborsi atau abortus secara umum yaitu gugurnya kandungan sejak terjadinya pembuahan atau konsepsi. Aborsi tersebut ada yang sifatnya alamiah dan ada pula yang dengan unsur sengaja. Terdapat dua jenis abortus provocatus, yaitu abortus medicalinis dan abortus criminalis. Adapun yang dimaksud dengan abortus medicinalis dan abortus criminalis adapun adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis, sedangkan yang dimaksud dengan abortus criminalis adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja sejak pembuahan. Berikut adalah fatwanya hukum abortus provocatus. 1. Bahwa abortus provocatus criminalis sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram. 2. Bahwa abortus provocatus medicinalis dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para ahli yang bersangkutan. Dari fatwa tersebut, status hukum aborsi adalah haram. Namun terdapat pula aborsi yang boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis saja. Sedangkan aborsi yang dilakukan akibat pemerkosaan, Majelis Tahqiq Muhammadiyah tidak menulis status hukumnya dalam fatwa tersebut. Hal ini menandakan bahwa aborsi yang dilakukan di luar alasan medis adalah haram, termasuk aborsi akibat pemerkosaan. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan fatwa demikian berdasarkan dalil-dalil relevan sebagai berikut. Firman Allah tentang kemuliaan anak-anak Adam dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka baik di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nurmahyuni Dolai. Kepadanya kami persilakan. 2. Aborsi akibat pemerkosaan menurut Lembaga Bathsul Masyai Nahdlatul Ulama. Berdasarkan hasil keputusan Komisi Bathsul Masyai Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 2014, terdapat fatwa mengenai status hukum aborsi akibat pemerkosaan yang menyatakan bahwa hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Semua dokter harus mentaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat
kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan. 3 dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi akibat pemerkosaan dibolehkan sebelum usia janin berumur 40 hari. 3. Aborsi akibat pemerkosaan menurut Fatwa MUI pada tahun 2005. Majelis Ulama Indonesia mengesahkan fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa tersebut dibentuk dengan alasan bahwa semakin lama malah semakin banyak orang-orang yang melakukan aborsi tanpa berpedoman pada agama. Banyak yang melakukan aborsi dibantu oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, bayi yang ada di dalam kandungan, dan masyarakat umum. D. Aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada bagian sebelumnya, penulis telah memaparkan bahasa mengenai aborsi akibat pemerkosaan perspektif hukum Islam yang dibatasi pada perspektif Majelis Tahdzirul Muhammadiyah, Lembaga Bathsul Masyayikh Nahdlatul Ulama, dan Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Maka selanjutnya di bagian ini, penulis akan membahas aborsi akibat pemerkosaan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengetahui hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut peraturan perundang-undangan, maka penulis akan membahasnya. Akan tetapi, di sini penulis hanya memaparkan pembahasannya terbatas pada perspektif dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tidak terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Undang-undang dan peraturan pemerintahan tersebut sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memaparkan peraturan mengenai aborsi akibat pemerkosaan pada pasal 75 sampai 77. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan pula dalam peraturan pemerintahan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kesehatan Produksi pada pasal 31, 34, dan 35. Baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.